orang kampung, orang desa, orang miskin, orang kaya, apabila ia amal agama maka akan merasakan kebahagiaan. Tapi yang nggak amal agama, cuma mengandalkan harta, maka banyak harta yang bisa memenjarakan. Ya, gara-gara harta pun juga bisa dipenjarakan karena gara-gara harta. Karena apa? Agamanya nggak dibawa dalam kehidupannya, sehingga akhirnya kehidupannya banyak yang zuluman. Artinya banyak kegelapan. Yang halal dibelakatin susah nyarinya, gitu kan? Yang haram aja susah nyari, apalagi yang halal bahasanya, gitu kan? Makanya orang-orang berpikirnya akhirnya apa? Gelap. Kalau udah hatinya gelap, pola pikirnya gelap, maka diambil uang-uang yang bukan haknya, dan itu adalah sangat berdosa besar. Maka lagi dan lagi kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah SAW, untuk menuju kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan ini hanya satu cara, yaitu cara Rasulullah SAW. Tidak ada cara lain. Maka ketika manusia sudah diberikan kebahagiaan lewat amal-amal agama, maka harus diistiqomahkan. Karena apa? Ketika nanti nggak istiqomah, maka namanya berbuat baik sekali ditinggalin, mengulangi lagi atau mengawalin itu akan berat. Karena setan ini sangat tidak suka jika hamba atau cucu-cucunya Adam alaihissalam ini mentaati perintah-perintah Allah. Yang paling ganas lagi, Allah sangat benci, setan pun juga marah. Siapa? Membunuh anak setan. Ya, membunuh anak setan. Allah juga nggak suka, setan pun juga benci. Jadi siapa yang paling benci? Ketika orang yang membunuh anak setan. Setan juga benci, Allah pun juga tidak ridho. Nah, makanya disinilah kita harus lagi dan lagi buat amal agama. Karena untuk menenteramkan atau mensakinahkan hati kolbu ini hanya dengan lewat amal-amal agama. Sekalipun nggak punya duit, tapi kalau agamanya hidup di dalam amalannya, merasa tenang, yakin. Apalagi tidak punya urusan tanggung jawab yang lain, gitu kan? Cuman hanya buat makan dan makan, tenang dia. Maka daripada itu kita lagi dan lagi memperkuat iman kita sehingga menjadikan suatu kekuatan. Bagaimana kita bisa mengamalkan perintah Allah ini sesuai dengan petunjuk daripada Rasulullah SAW. Bahkan fadilahnya daripada sholat ini apabila ditekuni dengan sungguh-sungguh akan mendatangkan suatu pertolongan. Orang hari ini masih bertanya-tanya, kenapa saya udah sholat tapi rezeki masih belum bagus juga. Dan bahkan yang mengamalkan agama malah seperti kesusahan. Tapi Allah Maha tahu bagaimana kita dalam mengamalkan agama, terus akhirnya Allah lagi dan lagi berikan satu ujian, ya, mungkin dari segi rezeki atau mungkin dari segi, tapi jangan khawatir, karena bagaimanapun Allah Maha tahu. Sebagaimana yang tadi Bapak ceritakan, seorang ahli, orang yang kepengen kerja di suatu perusahaan atau bank yang terbesar di Indonesia, tapi karena nggak diterima, tapi akhirnya dia punya sisi lain. Kalau seandainya diterima di bank, dia hanya cuman melihat rekening saldonya orang-orang lain, rekening saldonya nasabah-nasabah, dan dia tidak bisa memiliki. Tapi Allah punya cara lain, yaitu apa? Dengan cara dia mengembangkan suatu bisnis yang akhirnya membawa dirinya menjadi bukan seorang pencatat saldo saja, bahkan mereka jadi nasabah yang terbesar. Nah, inilah jawaban-jawaban bagaimana kita selalu harus Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik. Kita manusia hanya berusaha berdoa ikhtiar. Kita nanam jagung, usaha kita nanam jagung, ya kan? Tapi yang memberikan isi siapa? Allah. Terus kalau seandainya mati, bukan karena mungkin kurang rabu atau bagaimana, ya usaha kita kurang. Kurangnya apa? Mungkin di saat musim kemarau ini
memang harus dipupuk juga, harus disiram, gitu kan? Karena enggak, ya ujung-ujungnya akhirnya enggaknya. Tapi bukan berarti tanahnya yang kurang bagus apa dan lain sebagainya. Karena perawatan daripada manusia usaha tadi kurang maksimal, itu salah satu penyebab juga. Ya. Jadi artinya kita jangan pernah menyalahkan suatu apapun, tapi berarti usahanya kita yang kurang. Kalau kita menyadari di sana, maka para sahabat-sahabat ini sukses dunia akhirat. Kenapa? Karena mengamalkan agama dengan sempurna. Nah, hari ini umat mau sukses, mau nyari kebahagiaan, tapi di luar agama tetap tidak akan mendapatkan. Contohnya seperti apa? Saya ingin mencari kebahagiaan, ketenangan, saya pergi weekend ke puncak, jalan-jalan satu keluarga. Awalnya senang berangkat, punya rencana, tapi begitu nyampe sana, pulang-pulang kita sudah, begitu nyampe rumah lagi, badan pada sakit semua, capek, itu udah pasti. Nah, disinilah seolah-olah manusia ingin mencari kebahagiaan di luar agama, atau mungkin ziarah ke para wali-wali, seolah-olah itu termasuk mencari kesenangan, atau senang-senang pergi ke Gunung Tangkuban Perahu, ke teater, mandi air anget, seolah itu mencari kebahagiaan. Tapi memang rencana awal senang, berangkatnya awal senang, tapi gitulah di pertengah jalan pulang, nyampe rumah, bahkan mau ngapa-ngapain udah males, mandi pun nyampe rumah males, mau masak akhirnya badan udah pada sakit semua. Betul tidak? Inilah. Jadi manusia ini ingin mencari kebahagiaan, jangan lari dari agama. Kalau mencari kebahagiaan, kesejahteraan, kesuksesan yang sesungguhnya hanya pada amal agama. Itu kunci utama. Jangan pernah kita ingin mencari kebahagiaan di luar amal-amal agama. Nggak akan ketemu. Tahu ujung-ujungnya capek ya. Memang di saat kita mau mulai berangkat itu persiapan, waduh, luar biasa, senang, bahagia, anak-anak senang. Tapi begitu nanti pulang, aduh capek gua, udah lemes, bahkan bikin teh aja udah nggak sanggup. Ya. Tapi kalau nyari kebahagiaan lewat amal agama, terus amal-amal agama, sholat tepat waktu, ya, berjamaah di mana azan, maka hatinya malah lebih tenang. Ya, mudah-mudahan inilah yang menjadi motivasi keluarga ini, menjadikan suatu teladan ya kepada tetangga-tetangga kita. Mudah-mudahan tetangga kita ini dapat hidayah juga, asbab dari keluarga kita. Maka kita hidup ini jangan mengikuti pola, kondisi, arus di lingkungan itu. Tapi kita punya kunci sendiri, yaitu untuk membuat agama ini biar tersebar, ya kita buat taklim di rumah bersama keluarga. Nanti asbabnya apa? Hidayah buat tetangga kiri kanan. Dan kita terus ikut terbawa arusnya dia. Kita tetap buat, ya, kita tetap buat dimanapun kita berada. Jadi kita punya, karena iman yang hakiki itu iman yang tidak mengenal keadaan maupun suasana. Ini iman yang kuat. Mau suasananya kita miskin, kayak suasana kita kaya, kayak suasana kita sakit, kayak suasana kita sehat, ya, tetap kita amal agama. Tetap kita mengamalkan agama, mau dimanapun saja. Kita lagi pergi, sudah waktunya sholat, kita berhenti dulu, kita ibadah dulu. Jadi iman yang kuat ini sudah tidak mengenal keadaan suasana. Tapi kalau imannya lemah, keadaan suasana tidak mendukung, mereka tidak amal agama. Ini yang salah besar. Maka untuk menguatkan iman kita ini bagaimana? Ya kita sering menyampaikan, mengajak suatu kebaikan, sering adakan taklim, ada al-Qur'an, Quran, ada muzakarohnya, ada takrornya, kita saling hafalan mungkin 10 surat yang paling pendek, 2 orang. Ini salah satu adalah untuk menguatkan kekuatan iman kita ya. Mudah-mudahan ini menjadi suatu hidayah kepada saudara-saudara kita, minimal tetangga yang kenal kita ya. Kita nggak bisa menyebut namanya satu persatu, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada saudara-saudara kita. Nah, yang melihat kita, yang mengenal kita maupun yang tidak mengenal kita, mudah-mudahan Allah berikan hidayah sehingga manusia-manusia ini terbebas daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun pikir isu kita hanya sebatas itu, sedangkan Rasulullah SAW punya pikir isunya sangat luar biasa. Di saat sakaratul maut pun masih ingat
umati asolat anisa ini pikir isonya Nabi. Nah kita sebagai umat ya kita harus punya pikir iso juga bagaimana saudara kita yang hari ini belum mengamalkan agama, kita ajak untuk amal agama sehingga biar nggak siksa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesaat pikir di jalan Allah aja itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat di malam Lailatul Qadar di depan Hajar Aswad. Ini kegunaan berpikir sesaat di depan saudara kita ya, memberikan sesaat aja nilai tinggi. Inilah keuntungan daripada umat Rasulullah SAW yang mau berjuang untuk agama Allah dan mendirikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sehingga ada di hatinya dan disampaikan kepada yang lain sehingga yang lain juga ikut mengucapkan dan mengamalkan dan mudah-mudahan menjadikan suatu asbab hidayah ya, yang betul, yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya, dan saya mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Dan mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.